Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Setelah kita bersuci dengan wudu jika ada air, bersuci dengan tayammum jika tidak ada air, kita sudah tahu bagaimana cara kita bersungguh-sungguh membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala. Kita sudah tahu bagaimana jiwa kita dilibatkan supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita merasakan indahnya wudu, indahnya bersuci, supaya setan tidak mendekat kepada kita. Karena setiap saat kita berjuang jangan sampai didekati setan. Setan berusaha merusak kita. Setan berusaha membuat kita malas. Setan berusaha membuat kita lemut. Setan berusaha membuat kita bejat. Setan berusaha membisik-bisikkan kepada kita, jangan mondok, jangan mondok, jangan mondok, jangan ngapalin Quran, jangan ngapalin Quran. Itu bisikan setan semua. Jangan jadi orang soleh, jangan jadi orang baik. Itulah bisikan setan. Makanya dengan berwudu, dengan bersuci, setan tidak mendekat. Itulah mengapa kita diajarkan agar kita berwudu kalau mau tidur. Karena orang yang tidur dalam keadaan berwudu tidak didekati setan. Nanti kalau dia dibangunin untuk sholat tahajud, dia mudah bangun. Tapi kalau orang tidak berwudu sebelum tidur, maka setan mendekat. Setan mengerumunin. Dia malas bangun. Kalaupun dia diajak sholat, sholatnya tidur, nempel ke tembok, nempel ke kotak-kotak situ, ke tembok-tembok kayu di situ, dan berusaha tidur. Tidur dalam keadaan sholat, dia tidur. Nah, itulah dia bagaimana perjuangan setan. Mengapa setan kok sungguh-sungguh Pak Ustadz? Karena setan ingin banyak temannya di neraka. Setan tidak mau masuk neraka sendirian. Setan ingin banyak teman. Makanya kita semua berjuang jangan sampai dikuasai setan. Itulah rahasia bersuci. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan belajar adab keluar dari rumah menuju masjid. Nah, nanti Imam Ghazali bicara panjang lebar tentang di masjid apa, panjang lebar sekali tentang doa-doa selama di masjid. Nah, kita ini kan masjid kita yaitu, maka kita selama di tempat sholat kita banyak berzikir ya. Nah, sekarang bagaimana menuju? Nah, nanti mudah-mudahan segera masjidnya segera terbangun ya, segera dibangun. Nanti teman-teman kalau sudah ada masjidnya, nanti menuju masjid itu ada adabnya. Bagaimana adab menuju masjid? Perhatikan. Faida farokta, kalau kamu sudah selesai min taharatika, dari bersuci, fasalli fi baitika rakaatai subhi, maka salatlah di rumahmu 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya 2 rakaat fajar. In kanal fajru qad tala'a, kalau sudah terbit fajar. Jadi di rumah kita sholat tahajud ya. Ini kalau kita di rumah. Nanti teman-teman yang liburan tetap seperti ini ya, adabnya seperti ini kalau liburan. Jadi di rumah sebelum tidur berwudu, langsung tidur, berdoa sebelum tidur, doa khusus, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali, kemudian baca doa Bismikallahumma ahya bismika amut,
kemudian berbaring tidur, baring ke kanan. Setelah itu nanti bangun, salat tahajud, lalu kemudian menuju masjid. Sebelum menuju masjid, di rumahnya masih solat 2 rakaat subuh, maksudnya 2 rakaat fajar, maksudnya qabliyatas subhi. Usolli raka'atail fajr, raka'ataini lillahi ta'ala, usolli raka'atail fajr lillahi ta'ala. Aku salat 2 rakaat fajar karena Allah Ta'ala. Maka dia berniat itu. Apa pahalanya Pak Ustadz? Pahalanya adalah raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang membiasakan diri melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya setelah azan, maksudnya qabliyatas subhi, disebut dengan 2 rakaat fajar. Jadi niatnya beda ya. Kalau kita kebagian waktu fajar sudah azan, belum sholat subuh, maka disunahkan kita sholatnya usolli raka'atail fajr lillahi ta'ala. Sebetulnya otomatis itu qabliyatas subhi, sama. Jadi nggak usah sholat qabliyatas subhi lagi, sudah cukup itu. Tapi bagi orang yang sudah terlambat, sudah jauh dari fajar, dia sudah mulai kekuning-kuningan, dia terlambat, maka dia sholatnya qabliyatas subhi. Sudah nggak kebagian fajar. Yang utama adalah dia kebagian fajar. Itu utama sekali. Dapat pahala seperti dunia dan seisinya. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang kebagian salat 2 rakaat fajar, dia dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Di sini dikatakan fasalli fi baitika, salatlah kamu di rumahmu raka'atai subhi, 2 rakaat subuh, in kanal fajr qad tala'a, jika fajar sudah terbit. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan. Summa tawajjah ilal masjid, setelah itu kamu menuju masjid. Wala tada'is shalah fil jamaah, jangan terlambat solat berjamaah. Wala tada'is shalah fil jamaah, jangan terlambat solat berjamaah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan terlambat. Mengapa? Karena solat berjamaah ini sangat agung pahalanya. La siyama ini lebih-lebih ya. La siyama artinya lebih-lebih. La siyama as-subha. Jadi lebih-lebih atau terutama la siyama itu ya bahasa Arabnya. Dihafal nih bahasa Arabnya. Ana uhibbut ta'am. La siyama al-lahm. Gitu. Aku suka makan nasi, apalagi daging. Ya. La siyama lahmul ghanam, apalagi daging kambing. Seperti itu. La siyama itu lebih-lebih, terutama nih. Terutama berjamaah salat subuh. Mengapa berjamaah salat subuh? Karena termasuk hafizu ala sholati was salawatil wusta. Dia termasuk salat wusta yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kebagian salat berjamaah subuh, pahalanya seperti salat separuh malam. Kalau isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka seperti pahala salat semalam suntuk. Kata Nabi, fa ka'annama shallal laila kullahu. Jadi kalau man shalla al-isya fil jamaah, fa ka'annama shalla nisfal lail. Orang yang salat isya berjamaah seperti salat separuh malam. Wa man shalla subuh bil jamaah, fa ka'annama shalla nisfal lail. Orang yang kebagian salat subuh berjamaah seperti salat separuh malam. Tapi kalau salat isya berjamaah, summa salat subuh berjamaatan, fa ka'annama shalla laila kullahu. Tapi kalau isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka dia seperti solat semalam suntuk. Itu besar pahalanya teman-teman semua. Perhatikan pahala solat berjamaah. Fa solatul jamaah, solat berjamaah, tafdulu ala solatil fadhi, lebih utama daripada solat sendirian.
bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Masya Allah, salat berjamaah ini lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Salat sendirian sekali saja, salat berjamaah 27 kali. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Rugi orang yang tidak kebagian salat berjamaah. Fa in kunta tatasahal, kalau kamu meremehkan. Ini tatasahal maksudnya meremehkan. La tatasahal ya akhi, jangan meremehkan ya akhi. La tatasahal ya akhi fid dirasah, la tatasahal ya akhi fil jamaah, la tatasahal ya akhi fil kalamil arabi, la tatasahal ya akhi fi qiyamil lail. Ini ya, jangan meremehkan. Wa in fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribh, kalau kamu meremehkan pahala besar ini, fa ayyu faidah laka fi talabil ilm, apa faedah kamu mencari ilmu? Fa ayyu faidah laka fi talabil ilm, tidak ada gunanya kamu cari ilmu kalau kamu tidak kebagian pahala yang besar ini, tidak kebagian pahala salat berjamaah. Fa inna ma samratul ilm al-amal, sebab buah ilmu itu mengamalkannya. Fa inna ma samratul ilm al-amalu bihi. Jadi ilmu dikatakan ilmu kalau diamalkan. Perhatikan nih teman-teman semua, ilmu ain lam mim, ilmu ain lam mim, kemudian amal ain mim lam, jadi satu kesatuan tuh. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, dibalik aja itu. Jadi kalau ilmu tanpa amal, ya sudah nggak ada gunanya. Makanya ilmu diamalkan. Jadi ini alimah ilmu, amilah amal, lama'ah berkilau. Oh subhanallah. Jadi ilmu yang diamalkan akan berkilau. Masya Allah. Jadi alimah ilmu, amilah mengamalkan, lama'ah berkilau. Masya Allah. Maka ilmu akan bercahaya ketika dia diamalkan. Satu kata itu semuanya dalam bahasa Arab. Apa satu huruf ya. Ingat nih teman-teman semua, alimah, amilah, lama'ah. Nah, mula'ah, ada mim la lam ain, mula'ah. Apa artinya mula'ah? Kamu harus tamak. Tamak. Mula'ah itu tamak kamu dengan ilmu. Mula dengan pahala, harus direbut itu. Mula itu artinya rebut pahala. Mula, anta mula fil ilm, kamu rakus pada ilmu. Anta mula fid dirasah, kamu rakus pada belajar, rajin belajar, bersungguh-sungguh. Ini di sini harus mula. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi alimah, amilah, lama'ah, mula. Syaratnya harus mula. Kalau kamu nggak mula terhadap amal soleh, nggak mula pada pahala, udah nggak tamak pada pahala, udah kamu nggak kebagian. Jadi mula itu artinya kamu rakus pada pahala, rakus pada kebaikan. Itu luar biasa. Jadi kalau ada pahala besar, rebut. Itulah ciri orang yang berilmu. Kalau enggak ada gunanya. Fa ayyu faidah laka fi talabil ilm, enggak ada gunanya kau mencari ilmu kalau ada pahala besar kamu tidak rebut. Makanya teman-teman semua diperhatikan. Kalau kamu enggak ngamalkan ini semua, apa? Fa ayyu faidah laka fi talabil ilm, apa faedah kamu mencari ilmu kalau kamu tidak mengamalkan? Fa inna ma samratul ilm al amal, al amalu bihi, karena buah ilmu itulah mengamalkan. Fa idza sa'aita ilal masjid, kalau kamu sudah menuju masjid, famshi ala hinatin wa tu'datin wa tu'adatin, kamu berjalan pelan-pelan ya. Hinatin artinya dengan lemah lembut, tu'datin artinya pelan-pelan. Jadi hinatin artinya dengan lemah lembut, bukan nyantai, bukan, beda. Kalau nyantai ya kamu berarti bermalas-malasan.
Maksudnya kamu ya jangan tergesa-gesa, jangan sampai lari, jangan, biasa aja, berjalan dengan baik, lemah lembut, kemudian pelan-pelan, maksudnya bukan nyantai, tapi dia sederhana sesuai dengan kemampuan kamu. Itu namanya hinatin wa tu'datin. Hinatin artinya rifqun, ya, lemah lembut. Kalau tu'datin artinya muhlatul, pelan-pelan. Wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Mengapa? Karena di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Wa qul fi tariqika. Ucapkan doa ketika kamu sedang menuju masjid. Apa itu? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang mohon kepadamu. Bihaqqis sa'ilina 'alaika. Jadi aku mohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang mohon kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan permohonan orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Ar-raghibina ilaika, orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu, mencintaimu, ahli ibadah kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan atas nama setiap langkah, atas nama setiap langkah yang aku langkahkan menuju masjidmu, setiap langkah. Fa inni lam akhruj, sungguh aku tidak keluar dari rumahku, asyiron, untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk, wala bataron, untuk berbuat maksiat, wala riaan, untuk berbuat riak, wala sum'atan, untuk dipuji orang. Ini perhatikan, lam akhruj, aku tidak keluar rumah menuju masjid, aku tidak keluar rumah untuk berbuat dosa, asyiron, tidak keluar rumah untuk sombong, wala bataron, tidak keluar rumah untuk riya, wala riaan, tidak keluar rumah untuk ingin dipuji orang, wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa asakhatikah, aku keluar dari rumah karena aku takut dimurkaimu ya Allah, takut dimurkai olehmu ya Allah, takut murkamu ya Allah, jangan kau murkai aku ya Allah. Ittiqa artinya menjauhi, melindungi, dari kata waqayaki. Jadi aku keluar untuk melindungi diriku dari murkamu ya Allah. Waqayaki wiqaya, ittiqa. Wabtiqa amardhatika, aku keluar karena aku ingin mengharapkan ridhamu ya Allah. Ini wabtiqa amardhatika. Fa as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, antum qidhani minan nar, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ini bagus sekali doanya ya, doanya bagus banget. Jadi kita seperti ngobrol dengan Allah. Wa tudkhilani jannah, masukkan aku surga ya Allah. Wa antaghfir li dzunubi, kau ampun dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Az-dzunub dari kata dzambun, dzambun dzambani dzunub. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Ini teman-teman semua, inilah doa menuju masjid. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi ya Ustadz ya. Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya, insya Allah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Ustaz Subki. Wujudkan cita-cita mulia beliau untuk
menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Suzuki atas dukungannya. Jazakumullah khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.